Jadi kita ngomongin masalah the way how can we improve our meeting effectiveness ya. Jadi apa namanya? Ini metode untuk improve thinking proses kita gitu. Macam-macam. Jadi untuk misalnya untuk initiating idea bisa, untuk strategic planning bisa, untuk proses improvement juga bisa, identifying solution, problem solving, kemudian kita memilih alternatif A atau B gitu, atau kita memberikan quick feedback, performance review dan lain-lain. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita langsung terapkan dan saya harap memang bagian dari objektif ini sebenarnya kalau 2 jam kita bisa praktek. Tapi saya rasa insya Allah kalau teman-teman mengikuti secara full gitu ya, walaupun 1 jam, insya Allah mungkin teman-teman bisa dapat gambaran untuk langsung mempresentasikan. Nah, mungkin bisa ingatkan saya di akhir ini, tolong ingatkan saya karena saya akan kasih bonus pada teman-teman. Ingetin ya, kalau enggak saya lupa ngasih bonusnya. Oke, jadi metodenya adalah Six Thinking Hat gitu. Tadi sudah saya sampaikan dan metode ini banyak dipakai dan udah lama sebetulnya, bukan metode baru gitu ya. Jadi ini tuh yang memperkenalkan pertama kali adalah Edward de Bono. Jadi seorang pertama dia dokter, kemudian S2 S3-nya di psikologis. Company-company yang melakukan itu gede-gede, IBM, Google, NASA, DuPont, oil company yang saya tahu menggunakan itu kayak misalnya Shell, BP juga pakai, Statoil gitu. Jadi banyak. Dan ini tidak hanya untuk grup ya, tapi juga untuk individual. Dari umur 5 tahun ya sampai eksekutif gitu. Nah, kalau Bapak nanti lihat atau Ibu lihat di YouTube, ini anak-anak SD kalau di barat itu diajarin cara gini gitu, karena ini metode thinking sebetulnya, metode berpikir gitu ya. Nah, kita bayangkan, apa namanya, situasi ya, di mana, apa namanya, misalnya ada ini tahanan gitu ya, Prison Break yang suka nonton Netflix tuh, saya sih ini juga nggak pernah nonton nih, full gitu ya. Katakanlah apa namanya, A, B, C, D, sampai F itu adalah tahanan yang ditempatkan di maximum security prisons ya. Si A itu di kamar A dan seterusnya sampai F. A itu hanya bisa melihat apa yang si A lihat ini, A hanya bisa melihat cliff saja ya, apa jurang. B yang dia bisa lihat, mungkin sebagian cliff, tapi dia melihat ada car park, ada highway gitu ya. Si C hanya melihat tundra, jadi semacam padang rumput yang luas gitu, yang nggak ada ujungnya gitu. Demikian juga D, forest saja, wah tebal, forestnya tebal sekali. Yang E ngelihat lake yang tidak ada ujungnya gitu, kalau di Amerika kan lake-nya kayak Lake Toba gitu. F bisa melihat city, ada kampung segala macam. Nah, mereka itu nggak bisa melihat kamarnya masing-masing gitu, dia hanya bisa keluar kumpul di tengah. Pada saat dia kumpul, mereka katakanlah punya ide bagaimana caranya bisa escape atau keluar pada saat dia bisa escape, bagaimana mereka bisa keluar dari lingkungan ini gitu. Asumsikannya bisa escape-nya keluar nih, escape-nya bisa, tapi kemudian gimana dia lari dari lingkungan ini, nah itu yang didiskusikan. Dan tentunya si A, karena dia hanya bisa melihat cliff, ya jadi topiknya adalah apa yang harus kita siapin nih kalau kita bisa keluar dari prison ini, apa yang bisa kita siapin biar kita bisa sukses keluarnya, larinya gitu. Karena A ngelihat cliff, dia akan melihat ya perlengkapan yang cliff ya, misalnya tambang, kemudian misalnya mungkin tangannya harus kuat, dia harus olahraga dan segala macam gitu dan semacamnya. Kalau B, wah dia lihat lagi, oh yang kita lihat, yang kita harus siapkan gimana caranya kita bisa mencuri salah satu mobil. Kemudian gampang, habis itu mah tinggal ngebut aja gitu. Ya siapin kunci palsu dan segala macam gitu. Saya pun demikian. Saya lihat, wah ini tandra nih, kalau bisa ada kuda kita cari kuda gitu. Atau misalnya perlengkapannya harus banyak dan segala macam. Dia lain lagi, dia wah di forest nih, wah kita bisa nggak ya kita ke sana gitu. Wah ruwet kita, ada harimau, ada macam-macam. Wah belum tentu kita bisa. Wah lu risky sekali itu. Lain lagi, oh lah mungkin kita bisa, tapi tambang nggak akan bisa. Yang kita harus itu kan ada floating, sesuatu yang bisa mengembang. Kalau syukur-syukur kano dan lain-lain gitu ya. Nah F, wah ini gampang, pokoknya asal keluar, ya udah kita tinggal masuk aja ke salah satu rumah, kita nyolong mencuri pakaiannya gitu kan, nanti nyusup sembunyi sebentar, enteng lah gitu ya. Nggak nyambung gitu, jadi nggak nyambung istilahnya gitu ya. Jadi yang bicarakan itu nggak nyambung.
Karena apa? Karena mereka masing-masing melihat mendiskusikan sesuatu, ya, mencoba mendiskusikan sesuatu, dan mereka melihat dari perspektif mereka masing-masing. Nggak ada yang salah, A benar, B benar, C benar, tapi mereka melihat dari perspektif masing-masing nggak nyambung. Yang ada adalah nanti kita bahas. Nah, ini yang biasa kita lihat. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, saya dipotong aja silakan ya. Jadi ini yang apa namanya sering terlihat nih pada saat kita melakukan meeting atau apa namanya group thinking ya, group thinking proses. Jadi meetingnya tipenya group thinking. Kadang-kadang kita punya meeting objektif tapi nggak kecapai. Ya kita harapkan mungkin minggu ini kita ngambil keputusan untuk melakukan sesuatu atau memilih sesuatu, tapi nggak kecapai gitu. Atau kalaupun tercapai panjang decision-nya. Atau ya sama sekali meeting-nya itu gatot gitu, gagal total, idenya nggak muncul gitu. Ya, jadi meeting yang produktif itu bagi kita mungkin atau bagi sebagian orang sesuatu yang mahal gitu, karena sulit untuk dicapai gitu ya. Karena kenapa ya? Salah satunya karena ego. Jadi lebih banyak ego muncul daripada apa namanya objectivity-nya gitu. Ya dan ini normal. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan ego menimbulkan argumentasi seperti kalau kita apa reference tadi ya ke Prison Break tadi, A, B, C sampai F bisa jadi argu aja gitu. Masing-masing benar karena mereka melihat dari apa namanya masing-masing point of view. Jadi people speak with their based on their perspective gitu. Nah, si six thinking hat ya sangat berguna untuk mengimprove ini gitu. Jadi apa sih gunanya six thinking hat? Jadi yang pertama alat ya. Jadi metode untuk apa namanya group discussion atau bahkan individual thinking. Jadi tidak hanya grup tapi bisa individual thinking. Yang saya suka karena ini simple. Sesimpel invention coba. Menurut teman-teman invention yang paling membuat peradaban manusia berubah tuh apa misalnya? Bisa jadi ada yang kompleks, tapi bisa juga ada yang simple, tapi it's still changing our apa namanya peradaban lah gitu ya. Contohnya apa ya? Sepeda gitu ya dibandingkan lain-lain. Iya. Nah, kemudian juga six thinking hat itu cara agar kita bisa berpikir lebih efektif gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana gitu. Karena kenapa? Karena kita lihatnya detail dan kohesif ya. Nah, apa namanya, nanti kita diajarkan bagaimana cara berpikir lebih sistematik, langsung, tapi objektif gitu ya. Tidak ada ego, kemudian juga kita mampu untuk melihat dari seluruh. Nah, coba Bapak-bapak bayangkan bedanya kalau kita bisa balik ke sini. Bayangkan bedanya kalau A, B, C, D, E, F diizinkan untuk keluar dari kamarnya dan masing-masing dan semua misalnya kumpul ke ruang A, melihat. Semua akan melihat, oh ini cliff, gitu kan. Terbayang apa yang di solusi atau apa. Kemudian semua pindah ke B, ya. Oh mereka melihat highway, pindah ke C dan seterusnya. Andai kata mereka diputar, ya untuk bareng-bareng membicarakan sesuatu dari sudut pandang yang sama, akan lebih mudah gitu. Nanti baru terlihat alternatifnya apa gitu. Nah, ini apa namanya bagaimana kita atau penggunaannya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat premisnya ya. Jadi kita ini sebetulnya kan pemikir ya, tapi kita kadang-kadang apa namanya tidak efektif dalam berpikir. Kenapa tidak efektif dalam berpikir? Karena menurut para psikolog, pola pikir kita di dalam otak itu rumit sebetulnya. Jadi pada saat kita memikirkan sesuatu, itu segala hal langsung kita consider. Kita consider misalnya apa benefitnya, kita consider risk-nya, kita masuk juga unsur kreativitas, emosi juga muncul gitu. Semuanya bercampur gitu ya. Dan pada saat yang bersamanya semuanya bercampur. Nah, ini yang membingungkan kita dalam kita memikirkan sesuatu secara tidak sadar ya, karena memang seperti itu jalannya. Nah, six thinking hat itu apa namanya premisnya adalah yang pertama mengencourage parallel thinking. Jadi apa itu parallel thinking? Jadi kalau kita lihat teorinya sih ruwet ya. Kalau kita coba itu ada mungkin sesi tersendiri. Tapi mudahnya begini. Argumen adalah A berpikir ke arah sini, B berpikir ke arah sini. Misalnya dalam
mengusulkan sesuatu lah. A mengusulkan sesuatu. Dia tentunya akan berupaya agar usulannya itu dipahami dan diakui dan disetujui. Jadi dia merupakan mengajukan logika, apapun justifikasi agar itu. Sebaliknya, si B ya, apabila dia against dengan usulan tadi, dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan mengeluarkan logika, ya, kemudian melakukan semua hal gitu, creativity untuk menolak usulan ini. Ya, itu thinking yang konvensional yang biasa kita lakukan gitu ya. Kalau parallel thinking berbeda. A dan B berpikir dari arah yang sama, ke arah yang sama. Dia melihat arah yang sama. Kalau kita melihat prison tadi, prison A, B, C, D, dan F, dia melihat bukan dari kamar masing-masing, tapi dia melihat ke arah yang sama. Ke misalnya ke B, ke highway. Ini pun sama. Jadi itulah konsep parallel thinking ya. Nah, dengan parallel thinking ya, kalau kita tadi melihat A, B, C, D sampai F itu muter, itulah kegunaan shifting head. Jadi kita melihat dari full spectrum, dari semua angle, dilihat secara bersama-sama. Jadi semua angle itu dilihat bersama-sama. Sehingga pada saat kita melihat satu angle, bayangkan satu angle kita lihat oleh satu orang dengan 6 orang, tentunya beda. Ya, sehingga lebih full gitu. Jadi fuller, inputnya tuh lebih banyak gitu yang bisa kita dapatkan dengan melakukan shifting head. Karena banyak orang atau lebih dari satu orang atau bahkan satu orang melihat dari angle yang sama. Tadi saya sudah bilang masalah ego ya. Nah, ini akan melepaskan ego ya. Jadi nggak bisa ego lagi. Karena tadi kenapa? Ego timbulnya argumentasi. Kalau shifting head, karena kita parallel thinking, mau nggak mau kita nggak bisa menggunakan ego. Karena kita akan melihat dari arah yang sama. Pada saat misalnya saya mengajukan satu usulan atau katakanlah satu usulan. Yang si B itu nggak akan argumen dengan saya nggak akan ngeluarin ego, B pun nggak akan ego. Kenapa? Karena saya dan A dan B melihat satu arah yang sama. Kemudian saya berpindah dengan A dan B juga melihat arah yang lainnya bersama-sama. Jadi nggak ada ego. Nah ini yang akan menaikkan efektivitas dari decision making tadi atau hal-hal yang lain tadi saya sampaikan, creating idea lebih cepat gitu. Nah secara natural ya, mungkin kita juga menyadari termasuk saya ya. Kita mungkin lebih pandai mengkritisi, benar tidak? Pada saat ada usulan orang ke kita yang kita pikirkan, apakah bisa kerja ya, gitu ya? Benar nggak itu bisa running well gitu? Risikonya ini nih, wah susah segala macam. Itu yang pertama kali gitu. Dan memang natural bagi orang. Yang paling mudah adalah mengkritisi dan itu memang hal yang mudah. Dan ini memang lumrah bagi kita karena bagian dari self defense kita. Manusia kalau ini kan bagian dari kehati-hatian ya, caution gitu. Kalau manusia nggak caution itu udah habis. Ya, zaman purba dulu kalau dia nggak hati-hati udah banyak dimakan predator gitu. Makanya manusia tuh sifatnya memang hati-hati gitu. Nah, dengan six thinking head itu kita dipaksa untuk keluar dari comfort zone. Karena kita dipaksa untuk melihat dari other perspektif secara bersama-sama, ya. Nah, dengan kita melihat juga perspektif bersama-sama, kita akan membuild tolerance. Kita lebih diverse. Oh, kita paham dari sebetulnya si A mikir dari sini itu karena ini, si B mikir sini. Kita juga karena masuk situ. Jadi untuk membangun lebih tolerance. Nah, di sini HRO gitu ya, yang kita ambil dari HRO adalah ininya. Build tolerance, build diversity gitu. Selain daripada ininya, keaktivitasannya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung. Nah, inilah topi-topinya. Jadi sixteen head adalah sebetulnya topi, bisa imaginary topi, bisa juga topi real gitu ya. Jadi yang pertama adalah topi, betul saya punya topinya nih, biru. Ya. Yang kedua, topi putih. Gitu ya. Kalau training mungkin kita akan pakai topi ya. Kemudian kenapa slide-nya berubah terus? Topi merah. Ya. Kemudian topi hijau. Nih, saya kadang-kadang hijau sama biru balik-balik nih. Yellow ya. Dan kemudian black.
Nah, kita lihat masing-masing topi. Nah, kita lihat masing-masing topinya. Sekarang topi biru. Ya, saya tetap pakai topinya lah selama saya ngomong topi biru. Topi biru. Coba kalau Bapak-bapak ngelihat biru, apa yang asosiasinya apa kalau biru itu? Biru adalah langit, ya, tinggi, gitu ya. Jadi biru itu adalah overview, ya, kontrol, ya. Jadi ini adalah proses head. Jadi biru ini adalah control head, topi pengatur. Orang yang menggunakan topi biru, tugasnya adalah mengontrol proses berpikir. Jadi nanti pada saat meeting atau diskusi, ya, nanti kita akan menggunakan topi-topi, ya. Selain tadi topi biru, semua orang akan menggunakan topi ya, yang tertentu bersama-sama. Nah, topi biru itu akan dipakai oleh satu orang. Dia sebagai apa namanya? Kalau musik itu adalah apa tuh? Pengarah musik. Dirijen ya. Konduktor, Pak. Konduktor, ya, konduktor dia, sebagai konduktor. Dia tidak memikirkan subjek yang lagi dibahas, tapi yang dipikirkan adalah proses berpikirnya gitu. Jadi dia yang mendefine situasi, ya. Misalnya kita mau meeting apa, dia define situasinya. Yang kita bahas adalah ini, gitu. Kita harapkan outputnya seperti ini, gitu ya. Kemudian kita prosesnya seperti ini, ya. Nah, si blue hat itu nanti juga di akhir dia juga men-summary di hasil discussion dan kemudian decision-nya apa, gitu ya. Kalaupun misalnya ada follow up, nah dia yang akan beritahu, oke, kita harus follow up ini, ya. Jadi apa namanya? Itulah fungsi dari blue hat, ya. Ingat-ingat nih. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada pertanyaan silakan. White hat. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu kalau berkenan videonya hidup, bagus biar saya bisa melihat reaksinya juga gitu. White hat, oke. White hat kalau Bapak Ibu memikirkan white apa? Tenang, Pak ya. Bersih. Bersih, tenang, apa lagi? Menyerah. Give up. Menyerah. Ya, white itu lebih, kalau kita lihat white, itu yang kita lihat adalah paper. Ada gambarnya nih, disediakan. Data, ya. Jadi kertas yang saya tulis itu adalah data. Jadi white itu hanya fokus ke fact, informasi gitu ya. Dan pada saat kita menggunakan topi white, semua harus netral, objektif. Yang akan kita ungkapkan hanya informasi data. Bahkan kita tidak boleh menginformasikan apa namanya istilahnya tuh interpretasi. Kita nggak boleh menyampaikan interpretasi. Contoh misalnya, kalau Deva, ada Deva nggak sekarang? Ada ya. Kalau Deva tiap hari hobinya lari ya Deva ya. Jam berapa Dev? Kalau lari pagi? Setengah 6, Pak. Setengah 6 lari pagi ya. Nah, saya tahu Deva tiap hari mungkin seminggu 5 kali lari pagi. Iya. Itu informasi kan, fact yang saya tahu. Nah, katakanlah saya dengan Deva itu satu komplek. Kemudian suatu saat saya ngelihat Deva keluar pagi hari. Pada saat orang nanya ke saya hanya bisa menyampaikan informasi yang saya tahu. Saya nggak bisa menyampaikan interpretasi saya. Misalnya orang itu nanya ke saya, tadi Pak Deva ngapain? Oh, dia lari, muterin komplek. Nggak bisa saya mengatakan begitu. Karena itulah interpretasi saya gitu kan. Saya kan hanya ngelihat Deva keluar dari rumah. Nah, makanya yang saya sampaikan adalah, yang kemarin Deva keluar dari rumah jam 5:30 menggunakan celana pendek, ya, sepatunya ini gitu, pakai jam dan lain-lain. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, fakta dan informasi gitu. Jadi pada saat kita menggunakan topi white, yang kita sampaikan adalah apa informasi yang ada yang tersedia, kemudian apa informasi yang dibutuhkan gitu ya, apa yang missing, apa yang kita tahu, apalagi yang harus kita cari gitu. Seperti itu. Jadi purely hanya fact gitu ya. Nah, itu adalah topi putih. Sekarang kita ke topi merah. Apa kalau Bapak Ibu melihat merah? Berani. Dari gambarnya marah. Marah. Ya, nah sebetulnya bukan marah. Agresif. Bukan. Jadi
Ya saya salah melihat itu gambar nih. Jadi topi merah itu maksudnya emosi, lebih emosi ya. Jadi topi merah adalah pada saat kita semua menggunakan topi merah, yang kita ungkapkan feelings, intuisi, hunch, gut feeling. Kalau gut feeling itu datang dari pengalaman kan. Kalau kita pengalamannya banyak, kita gut feelingnya biasanya bagus tuh, gitu ya. Dan pada saat kita menggunakan topi merah dan kita menyampaikan feeling, nggak perlu kita beritahu reasonnya kenapa gitu. Contoh misalnya, pada saat kita pakai topi merah, misalnya saya dapat giliran untuk ngomong topi merah, saya bisa bilang, aduh saya kayaknya nggak suka dengan ide ini. Udah cukup. Dan saya nggak perlu ditanya dan saya nggak harus menjelaskan kenapa saya nggak suka. Nah, kenapa feelings ini penting kita keluarkan? Karena pada umumnya pada saat kita meeting kan sebetulnya kita nggak boleh menyampaikan feeling ya, terutama pemikiran barat lah gitu ya. Jadi emotion itu nggak boleh kita libatkan gitu. Tapi pada kenyataannya kita libatkan. Cuma dia sembunyi aja di balik logika gitu. Kita sembunyikan dengan menggunakan logika gitu. Ya. Nah, makanya kita beri kesempatan menggunakan red hat untuk menyampaikan feeling kita gitu. Nah, jadi ini untuk memberikan signal kepada yang lain gitu. Oh, berarti kita punya feeling, si A punya feeling itu gitu. Dan feeling itu tidak harus selalu benar ya. Dan memang feeling itu tidak selalu benar gitu. Bisa jadi salah gitu. Jadi feeling itu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk feeling justifikasi nggak diperlukan. Topi berikutnya hitam. Nah, kalau lihat gambarnya gimana nih Bapak Ibu? Saya lagi cari topi, yang mana topi saya? Serem. Problem lah itu. Problem. Unknown. Apa? Resiko. Resiko, benar. Jadi kalau bayangin kita naik sepeda di hutan telah berantara gelap ya, apa yang kita biasa pikirkan adalah caution, kehati-hatian. Kita akan lebih waspada kan berarti kalau begitu. Jadi pada saat kita menggunakan topi hitam, yang kita lihat adalah apa risk-nya. Jadi kalau topi hitam itu topi risk assessment. Apa kira-kira kemungkinan permasalahan yang kita akan bisa akan kita hadapi ya. Kita melihat weakness-nya gitu dari satu subjek, bahayanya. Atau apakah kita melanggar hukum dengan kita melakukan ini? Apakah kita akan mencemari lingkungan gitu? Atau apakah kita melanggar value gitu? Nah, jadi topi hitam adalah topi caution di mana kita harus memberikan reason, logic reasonnya harus kita berikan, kita sampaikan. Jadi pada saat saya memberikan pendapat black hat saya, semua orang harus saya gitu ya, harus memberikan alasannya kenapa. Oh misalnya proposal ini kayaknya sulit untuk bisa terjadi karena saya lihat nanti kemungkinannya nggak bisa dibeli oleh orang. Sebutan alasannya, misalnya kompetitor kita banyak dan segala macam. Nah, jadi topi hitam itu untuk melihat resikonya apa. Nah, masalahnya adalah seperti yang tadi. Kita itu kan paling pintar mengkritisi, gitu ya. Topi hitam jangan disalahpahamkan. Topi hitam adalah bukan negatif, ya. Topi hitam sangat bagus, sangat berguna. Tapi sama halnya dengan nasi. Nasi itu bagus buat kita. Nggak ada nasi kita mati. Tapi kebanyakan nasi kolesterol kita. Kebanyakan nasi overweight kita. Jadi sama dengan topi hitam, gitu. Topi hitam itu nggak boleh kita pakai kebanyakan, ya. Tapi topi hitam sekali lagi bukan topi negatif. Topi hitam sangat bagus dan kita harus memanfaatkan itu, tapi jangan kebanyakan, gitu. Nah, berikutnya adalah topi. Saya ngomongnya harus hati-hati nih, sering salah saya ngomong biru sama hitam ini. Topi hijau, bener kan? Barusan saya ngomong biru, ya kan? Biru sama hitam. Topi hijau. Apa Bapak, Ibu? Topi hijau. Growth, betul. Ya. Opportunity. Topi hijau itu tanaman yang bertumbuh, tunas yang bertumbuh, ya. Topi hijau adalah topi creativity. Ya, pada saat kita semua menggunakan topi hijau, kita harus menyampaikan ide terhadap satu subjek. Kita harus memberikan alternatif. Possibilities. Nah, ini sangat penting. Possibilities itu sangat penting. Karena
apa namanya, sesuatu hal itu atau misalnya changes, kemudian teknologi atau sesuatu yang baru itu muncul karena possibilities atau hipotesa gitu. Nah, bahkan di dalam Green Hat itu ada istilah provocation po ya. Provocation po itu apa namanya? Jadi intinya gini, kita berpikir nyeleneh lah gitu ya pada saat apa namanya, provocation po itu. Jadi kita berpikir nyeleneh. Contohnya begini, misalnya kayaknya kita semua harus dijemput pakai mobil perusahaan misalnya. Itu boleh gitu kan, mengusulkan itu. Nah, kenapa kita apa namanya, jadi provocation po itu adalah provocation operation. Kita memprovok gitu. Agar merangsang orang menimpali, kemudian menyempurnakan ide tadi. Tadi idenya yang nyeleneh, awalnya nyeleneh itu bisa sempurna. Kita beri contoh misalnya, zaman dulu kan mungkin kita nggak terpikir roket itu bisa mendarat kembali ya ke bumi dengan vertikal, pluk gitu. Nah, Elon Musk itu mungkin menggunakan filosofi ini. Jadi bagaimana caranya roket, yang biasanya kan roket itu kan sekali terbang, sekali pakai ya, sekali pakai paling kemudian pada saat kembali ke atmosfer terbakar habis, makanya mahal. Tapi Elon Musk dia mungkin pada saat itu dia menggunakan mencari ide, possibility, mungkin nggak sih roket itu kemudian kita bisa kembalikan dengan aman mendarat di titik yang kita inginkan, dan itu hanya terjadi gitu, dengan iterasi-iterasi gitu. Nah, Green Hat itu adalah solusi dari Black Hat. Jadi setelah kita menggunakan Black Hat, biasanya kita kemudian diminta menggunakan Green Hat. Jadi pada saat kita menggunakan Black Hat, semua akan menyampaikan apa resikonya, apa namanya, apa kendalanya segala macam. Nah, Black Hat mencari solusinya gitu. Solusinya seperti apa? Dan sangat penting tadi saya ulangi. Jadi possibility itu harus diungkapkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, loh bagaimana kalau misalnya saya punya ide, tentunya kalau saya punya ide kan saya hanya ingin menggolkan ide saya, atau sebaliknya orang yang nggak suka dengan ide saya, tentu kan pengen berusaha untuk menggolkan ide saya. Jadi pada saat saya misalnya nggak suka dengan ide sesuatu gitu ya, pada saat kita menggunakan Green Hat, ya udah saya tinggal bilang saya nggak punya ide. Kan bisa jadi seperti itu ya. Nah, kenyataannya dengan Six Thinking Hat itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena akan ketahuan. Misalnya ada 4 orang, kita against ide itu, pas di Green Hat kita bilang saya nggak punya ide. Ya, karena umumnya seperti itu kan, pada saat saya against, saya akan idenya ya saya sembunyikan aja atau tidak saya sampaikan gitu. Hal yang menguntungkan itu. Di Green Hat, pada saat saya bilang saya nggak punya ide, tapi orang lain bisa mengeluarkan ide, membuktikan bahwa atau indikasi bahwa saya memang bukan pemikir yang bagus, saya defektif, saya kurang mikir gitu. Ya, jadi mungkin saya menyalahgunakan kesempatan ini gitu. Jadi saya akan terlihat seperti itu. Nah, tentunya saya nggak mau terlihat seperti itu, ya, sehingga saya akan juga berusaha contribute untuk menyampaikan alternatif, idea, possibility dan seterusnya gitu. Jadi ini sangat penting. Nah, kemudian Yellow Hat. Yellow Hat kalau lihat dari gambarnya kan matahari bersinar gitu kan, cerah gitu kan. Apa itu kira-kira? Brightness, optimis. Optimis ya. Jadi yellow itu betul benefit. Kita melihat benefitnya ya. Jadi kalau Yellow Hat adalah, kalau Black Hat ya, kalau Black Hat itu bisa kita bilang logical negatif, karena sesuatu yang walaupun sebetulnya negatif harus kita hindari karena nanti orang punya konsentrasi black itu negatif, tapi bisa dibilang adalah Black Hat adalah logical negatif karena kita harus juga memberikan logik terhadap hal-hal yang mungkin negatif bagi kita. Nah, Yellow Hat itu adalah sebaliknya. Yellow Hat adalah logical positif. Pada saat kita menggunakan Yellow Hat, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan hal-hal positifnya. Jadi kita harus menyampaikan apa kira-kira benefitnya dari sesuatu, apa value-nya gitu. Jadi atau bagaimana caranya agar sesuatu itu bisa bekerja gitu, atau bisa berfungsi lah. Nah, jadi pada saat kita menggunakan Yellow Hat, kita memang harus value sensitif ya.
Jadi contohnya ada orang-orang dari daerah tertentu, dia akan lebih value sensitif terhadap kita. Misalnya dia pada saat dia melihat sampah, bagi kita kan sampah, kotoran gitu, harus dibuang. Bagi mereka ngelihat, oh ini duit nih, ya. Jadi mereka bisa melihat value bahkan dari sampah gitu. Nah, kita pada saat menggunakan Yellowhead juga harus mampu melihat value dari satu subjek yang sedang kita bicarakan. Ya. Nah, Yellowhead sama dengan Blackhead, kita harus support benefit yang kita ajukan, value yang kita ajukan, plus point dengan reason. Reasonnya apa gitu? Kenapa kita nyatakan bahwa ini tuh memang berguna? Gunanya apa? Kita harus sampaikan reasonnya apa. Yellowhead itu memang gak gampang. Lebih sulit daripada Blackhead ya. Karena memang nggak natural kalau Yellowhead. Kita tuh nature-nya mengkritisi. Tapi kalau kita coba melihat value-nya apa rada sulit gitu ya. Nah, makanya kita perlu mendevelop skill kita untuk melihat value gitu. Jadi sensitivity to value. Zaman dulu mungkin tahun 80-an 70-an nggak ada yang membayangkan air itu bisa dijual. Sampai kemudian Aqua muncul diikuti oleh yang lain. Nah, itu orang-orang awal tadi itu mereka bisa melihat value dari sesuatu yang mungkin pada saat itu orang melihat tidak bernilai gitu. Nah, sekarang kita lihat kita kita coba rangkum lagi semuanya. Jadi ada 6 heads gitu ya. Kita ada proses, ada fact, ada feeling, ada caution, creativity, benefit. Jadi proses blue head adalah pengontrol, dia tidak ikut berpikir, maksudnya tidak ikut berpikir untuk memikirkan subjek yang sedang dibicarakan, tapi dia berpikir prosesnya. Dia yang mengatur jalannya diskusi, kemudian dia menentukan kira-kira pola diskusinya seperti apa, head apa yang digunakan, kemudian dia men-summary gitu ya. Kemudian dia menyampaikan bisnisnya seperti ini gitu ya. Nah, biasanya blue hat itu tentunya yang tinggi. Orang pertama harus paham dulu dengan metodenya, ya. Kemudian kalau memang posisinya paling tinggi lebih baik itu yang menggunakan blue hat gitu. Kemudian white hat itu pada saat white hat fakta ya. Jadi hanya fakta informasi bukan interpretasi. Kemudian black hat, kalau black hat kita caution, kita melihat risk-nya gitu ya. Jangan sampai kita nanti jadi punya masalah. Kita lihat weakness-nya ya. Kemudian green hat ya. Oke. Idenya apa nih? Alternatifnya apa? Possibility-nya apa gitu. Jadi hal-hal yang bisa mengcounter weakness dari black hat. Jadi ini adalah solusi dari black hat. Yellow hat adalah benefit. Kita lihat suatu subjek yang kita bahas itu apa benefitnya. Nah, masalahnya gini. Pada saat kita katakanlah diskusi mencari sesuatu lah, kemudian mempropos sesuatu. Pada saat kita nyampe ke yellow hat, tapi kemudian nggak ada satupun orang yang mampu mengeluarkan benefit, ya udah selesai. Berarti memang nggak ada value-nya gitu meeting itu. Red hat feeling ya. Nah, catatan untuk red hat, atau mungkin sebaiknya kita melihat ininya dulu ya, slide yang berikutnya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan kalau videonya bisa dihidupkan lebih bagus karena saya bisa melihat ya. Ini dinamika antara 6 top ini gimana, Pak? Kalau dalam kita gunakan dalam berpikir ya. Nanti ada di slide berikutnya. Oke. Oke, mungkin saya lanjut aja dulu ya. Jadi kesimpulannya menggunakan shifting head itu banyak benefitnya gitu ya. Dan meeting kita bisa lebih efektif karena tadi kita memisahkan antara ego dengan performance gitu. Nah, mungkin pengalaman yang kemarin terjadi, kita kan meeting tuh ya, meeting untuk kita improve organisasi gitu ya. Mungkin sebagian dari waktu yang kita spend untuk membicarakan hal itu adalah argumentasi. Karena si A itu mengajukan usulannya dan dia konsentrasi agar usulannya diterima, yang lainnya melihat usulannya itu bagaimana nih, begini. Jadi argumen terus gitu. Dan lama kan hari mencapai kesepakatannya gitu ya. Jadi dan kemudian
salah satu beda antara metode ini dengan metode lain adalah separation mode gitu. Seperti tadi kan bahwa kita itu berpikirnya sangat kompleks gitu, banyak hal yang kita pikirkan pada satu saat. Nah, dengan six thinking hat itu kita memisah-misah. Pada saat ini kita berpikir menggunakan white hat misalnya, ya hanya white hat yang dipakai gitu ya. Pada kemudian switch ke berikutnya, kita melihat black-nya seperti apa. Jadi pada suatu saat kita hanya memikirkan berdasarkan satu topi gitu. Nah, kemudian juga bisa lebih bagus. Mungkin contoh yang berikutnya akan lebih clear ya. Penggunanya gimana sih? Nah, ini menjawab pertanyaan Mas Dino nih. Penggunanya seperti apa gitu. Jadi bisa kita gunakan secara sendiri, individual atau group discussion. Nah, bisa sequential gitu ya, sesuai dengan urutan seperti yang ada di contoh di sini ya. Misalnya kita menggunakan saya pakai ini ya, spotlight lah ya. Misalnya kita spotlight kan belum muncul ya. Spotlight. Mana spotlight? Spotlight. Oke. Nah, misalnya ini nggak muncul juga ya. Oke lah. Pada saat kita memilih between alternatif, ini urutan kalau kita mau urutan ya. Pertama green dulu, kenapa blue dulu? Kenapa blue? Karena yaitu tadi memberikan panduan terhadap jalannya diskusi. Jadi si blue memberikan pendahuluan lah. Oh, kita sekarang mau ngomongin ini gitu ya. Kemudian outcome kita adalah misalnya bukan outcome lah. Kira-kira kita diharapkan untuk apa yang bisa kita deliver gitu ya. Kemudian misalnya urutan kita adalah ini, topi ini gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang jadi sekuen pertama. Nanti kita lihat nanti ada contohnya. Kemudian pindah ke white, pindah ke yellow, pindah ke black, ke red. Jadi ini adalah example only gitu ya, guidance. Bukan kita tidak harus mengikuti ini. Jadi bisa sekuen atau bisa non sekuen ya. Jadi jalannya kita nanti menggunakan topi apa tuh nanti dibicarakan pas di meeting. Cuman masalahnya adalah ada resiko kalau kita non sequential, nanti isi meeting kita bisa jadi kita sibuk mikirin kita makan topi apa setelah ini. Jadi sebaiknya sekuen ya. Sudah ditentukan oleh green hat sekuennya apa. Nah, ini adalah polanya. Ada sekuen yang bisa kita gunakan untuk membicarakan hal tertentu. Pada saat kita misalnya memilih alternatif, kita akan pakai selalu blue hat dulu ya, kemudian kita sampaikan fakta. Jadi semua orang harus menyampaikan fakta. Setelah itu selesai, nah ini saya geser ke atas tuh karena bisa jadi pilihan, kita bisa gunakan apa enggak ya. Topi. Ini tanya ini. Ya, silakan. Jadi sebenarnya kan masing-masing orang tuh ada yang punya background tertentu ya, background dari keluarga, dari punya problem, punya pengalaman dan knowledge, sehingga ada yang cenderung dominan di black, ada yang cenderung dominan di green. Nah, logic of thinking thinking heads itu they expect ada oleh untuk semua orang kan. They expect ada untuk semua orang, sehingga masing-masing mempunyai sisi view atau angle view yang komplit gitu ya. Tetapi kadang-kadang maturity dan sebagainya atau pengalaman dari masing-masing mungkin tidak bisa kita expect individual atau tim di bawah kita punya 6 topi tersebut ya, 6 topi tersebut, sehingga itulah fungsinya dari leaders yang menjadi dirijen untuk memastikan 6 topi ini ada, dan kapan kita memilih atau memprioritaskan topi yang tertentu bagi kasus yang tertentu gitu ya. Oke, jadi gini, yang pertama adalah ya ini penting untuk teman-teman semua ketahui. Yang pertama, topi ini bukan stempel yang kita berikan kepada seseorang. Oh, si Anu itu black hat ya karena dia suka ngeritik. Oh, si Anu itu kreatif makanya dia adalah green.
oh si Anu itu adalah misalnya emosional, yang dia keluarkan adalah emosi-emosi hatinya, makanya dia enggak. Dan memang betul bahwa orang mungkin akan punya tendensi, betul. Makanya kita atur. Nah, tadi Suryadi menyatakan prioritas. Nah, ini bukan prioritas, Sur. Jadi kuncinya adalah kita berpikir dengan arah yang sama pada satu saat. Jadi misalnya pada saat kita diminta menggunakan topi putih, yang kita sampaikan hanya informasi dan data. Kita nggak boleh ngomongin yang lain. Misalnya kita nggak boleh menyampaikan resiko misalnya pada saat kita pakai topi putih ya. Nah, karena kan diatur sama Blue. Kita sekarang pakai topi putih, silakan Pak Suryadi apa yang bisa disampaikan menggunakan topi putih. Nah, Suryadi nggak bisa bilang, oh ini resiko ini, enggak, harus data. Kalau nggak punya informasi, ya udah diam aja gitu. Kalaupun misalnya kita masih berpikir itu, catat aja, jangan disampaikan di situ. Kita catat, oh ya pemikiran topi time seperti ini. Tapi sebaiknya sih pada satu saat kita harus berpikir menggunakan satu topi gitu. Jadi supaya nggak terganggu gitu konsentrasinya. Jadi seperti itu ya. Dan kuncinya adalah kita gunakan. Jadi kalau kita ibaratkan peta, ya topi itu adalah arah. Ya, dan saya misalnya seseorang sebagai blue hat itu adalah petunjuk arahnya. Oke, kita sekarang pergi ke utara semua. Kita pergi ke timur semua. Shifting head itu seperti permainan, dan setiap permainan kan ada aturan. Sehingga orang itu harus ngikutin aturan, nggak boleh nyeleneh. Pada saat kita sekarang ngomongin kuning atau menggunakan topi kuning, semua harus mengungkapkan benefitnya apa gitu. Dan harus ikut aturan itu, nggak boleh berbeda gitu. Itu mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi? Nah, ini adalah contoh-contohnya, dan ini saya berikan pola-pola yang lain ya, yang nanti bisa kita pakai. Misalnya pada saat kita mencoba menginitiating idea, ya, kita lihat initiating idea. Jadi si blue hat akan mengungkapkan, oke, kita sekarang akan punya meeting gitu ya. Nah, ini satu hal yang penting. Jadi kalau bisa dan harus kita mengallow orang untuk prepare. Makanya informasinya itu harus jauh hari sebelumnya. Misalnya dalam undangan, kita sampaikan, undangan kita adalah ngomongin ini, topiknya kita ini, gitu ya. Intinya semua informasi harus jelas, sehingga orang itu bisa mempersiapkan. Karena kan nggak mungkin data tiba-tiba kita harus gali-gali pada saat meeting ya. Jadi harus kita siapin, orang diberitahu apa objektifnya, kita akan menggunakan misalnya initiating idea, jadi orang tergambar, oh kita urutannya seperti ini. Nah, misalnya initiating idea ya, pada saat dimulai si blue hat akan menyampaikan pendahuluan, targetnya apa dan segala macam. Kemudian oke, kita sekarang pakai topi putih. Semua orang akan pakai topi putih dan berpikir menggunakan topi putih. Ya, misalnya gini, oke, kita ide untuk bisnis baru ya. Bisnis baru kita apa nih sekarang? Coba untuk Konoko, Medco, apa yang bisa kita lakukan agar kita punya bisnis baru? Nah, kita pakai topi putih semua. Misalnya, oke, kondisi oil and gas kita dalam sekian tahun ke depan begini misalnya kan. Kemudian ada lagi menyampaikan si B, oh Indonesia misalnya pertumbuhan ekonominya sekian. Kemudian si C, oh kita misalnya tren ke depan itu adalah orang misalnya ke produk konsumtif misalnya, atau misalnya ke energi bersih dan segala macam. Nah, di topi putih itu seperti itu yang disampaikan gitu. Nah, kemudian topi biru topi apa Bapak-bapak? Tadi? Proses. Atau? Proses apa? Biru adalah pengarahan, konduktor. Manage apa sih? Ini sorry, ini hijau. hijau. Kok biru? Hijau. Aduh. Hijau bukan biru. Maaf. Kreatif ya. Jadi berdasarkan informasi ini, kalau kita inisiatif idea, oke, apa kreativitas saya gitu. Jadi kita bisa melakukan. Gunakan provokasi ya, possibility, hipotesa. Bagaimana kalau misalnya kita misalnya bisnis kita adalah misalnya apa ya? Kita ini misalnya kita adalah penyimpan karbon aja. Bagaimana kita nyimpan karbon? Kan kita punya sumur-sumur yang kosong ya. Ini sebenarnya bukan ide baru ya. Contohnya itu, provokatif kan? Ya udah, sumur kita yang kosong kita gunakan untuk nyimpan karbon gitu. Yang dari Natuna kita ambil karbonnya, taruh di situ.
hidrokarbonnya kita ambil. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian muncul ide baru ini dirangkum oleh si Blue, dirangkum. Oke, idenya adalah ini. Nah, ini kan baru ide-ide kan. Nanti kemudian baru di kita ini. Kita lihat contoh ya ini. Ini contoh nih. Pak Luki, Yes, mangga Mbak Putih. nanya tadi dari yang Six Thinking Hats yang contoh-contoh itu ya, saya lihat ada yang ada warna merah, ada yang enggak gitu. Ya, betul. Gimana Betul. cara stressing point kapan kita pakai merah, needed or enggak diperluinnya, Pak? Terima kasih sekali Mbak Putih, karena Mbak Putih mengingatkan saya tentang merah. Merah. Nah, ini satu hal mungkin saya sebelum jawab itu Mbak Putih ya. Hati-hati dengan merah dalam urutan. Kalau bisa, kita jangan menggunakan topi merah di awal. Kenapa? Misalnya gini, kalau misalnya kita meeting, ada bos, misalnya kita ada VP Operation Pak Rismal, ya, meeting dengan kita. Kalau kita izinkan topi merah di awal, misalnya kita ideal lah gitu ya, kita pengen menyampaikan satu proposal. Kalau kita merah di depan, bahayanya itu kalau misalnya si bos tadi kita kan semua orang harus ngomong kan, dan menggunakan topi yang sama. Bahayanya itu kalau misalnya si bos bilang, saya emang nggak tertarik sama ide itu, kan boleh kan? Saya emang nggak, ini idenya nggak bagus nih. Itu bubar tuh. Orang lain akan cenderung ikut perasaan si bos tadi. Makanya itu yang pertama tolong diingat ya. Jadi jangan di awal gitu ya. Nah kemudian kapan kita memunculkan topi merah? Nah tadi Mbak Putih. Jadi topi merah itu biasanya kita bisa jadi di tengah atau bisa jadi di ujung gitu. Misalnya kita lihat yang pertama nih, choosing between alternatif lah gitu ya. Kita sudah menyampaikan informasi data, kita menyampaikan ide-ide benefitnya, kemudian apa resikonya gitu kan, semua udah ketangkep nih ya. Kemudian kalau bisa setelah hitam mungkin kita setelah dengan yang green gitu ya, untuk melihat apa yang bisa kita jawab mitigasi dari yang black, baru feeling. Kira-kira bagaimana nih menurut kita nih, setelah ini kita kira-kira oke nggak nih gitu ya, misalnya gitu ya. Kayaknya sih oke gitu. Di poin terakhir itu performance review itu red langsung. Nah, ya betul. Bisa. Nah, sekuen ini itu bukan harus ya. Jadi kita tergantung sebetulnya. Ini kan pola barat ya. Kayak quick feedback juga ini pola barat nih. Feedback kita kalau kita mah langsung dihajar dulu kan langsung tewas ya. Kalau kita kan cenderung yang benefit dulu kan. Kalau bagi kita quick feedbacknya akan cenderung biru, kuning dulu kan, angkat dulu, angkat baru jeger gitu ya. Langsung sedih ya. Ya. Jadi pola itu di mana kita pasang merah nanti tergantung dari makin kita sering kita pakai kan makin akan kita lebih terbiasa. Audiennya juga. Nah, ini contoh lah ya. Ini contoh dari penggunaannya. Jadi misalnya kita choosing between alternatif lah. Nah, ini contoh yang sudah pernah terjadi, tapi saya ini kan aja isinya saya ini kan. Misalnya choosing between alternatif kita shutdown sekarang apa shutdown tahun depan ya, gitu ya. Nah, di meeting awal yang topi blue ini, menyampaikan tujuan meeting kita adalah kita memutuskan kita pilih shutdown sekarang atau pilih nanti, gitu kan. Nah, nanti untuk meeting ini kita menggunakan sekuen ini loh, kita putih dulu, kuning dan seterusnya gitu ya. Dan kalau bisa sih kita putuskan nih hari ini kalau bisa ya. Nah, kita pakai foto topi putih di si Blue bilang. Coba misalnya Pak Suryadi, menurut Pak Suryadi apa informasi topi putihnya? Oh, ngomong nih kan karena dari itu ya. Oh iya, kita sekarang misalnya demand sekarang lagi tinggi, tahun depan sih mungkin rada rendah gitu misalnya gitu kan, angkanya sekian gitu. Nah itu satu informasi yang bisa disampaikan. Mbak Putih nyampaikan, oh iya nih misalnya reservoir kita ini lagi mepet nih gitu ya, angkanya sekian gitu kan. Kemudian yang lainnya dari misalnya Wahyu bilang, kalau dari sisi equipment, jadi data yang kita punya adalah misalnya ada unit X yang reliability-nya hanya sekian persen nih, dan dia sudah berapa kali fail ya. Walaupun begitu kita sebutnya X itu punya backup yang tapi baru akan datang 2 bulan kemudian gitu. Misalnya begitu. Semua di informasi kita kumpulin. Baru kemudian kita ngomongin apa sih benefitnya kalau kita shutdown sekarang menggunakan topi kuning ya.
Nah, oke, si A bilang misalnya, oke, benefitnya kalau kita shutdown sekarang, nanti gitu ya, kita bisa menghindarkan LPO gitu ya. LPO-nya sekian barrel, ya bagus. Nah, kemudian orang lain lagi, oh kalau kita postpone sekarang berarti kita bisa reduce gap, misalnya tadi ngomongin Suryadi kan. Oh si GSA 1 lagi perlu nih, blok A lagi sekarat gitu ya, ya kita bisa nambah dan lain-lain. Dari orang lain, oh ya kalau kita bisa shutdown sekarang zaman pandemi gitu ya, susah lagi cari orang, mendatangkan orang itu susah. Jadi kalau mungkin harapannya kalau tahun depan lebih gampang gitu ya. Oke. Setelah semua kumpul, nah si green atau si blue itu mencatat semuanya tuh, ya. Jadi semua diskusi itu agar nanti siap untuk dirangkum. Nah, saatnya black. Pada saat black, oke, apa nih resikonya kalau kita undurkan? Oh iya, misalnya LPO-nya sekian, barang-barang baru pun belum tentu akan lancar, bisa jadi punya instant mortality gitu ya. Kemudian kita belum tahu, oh ada unit lain kita belum tahu nih dia akan last long apa enggak, kondisinya kita belum pernah cek misalnya kan. Nah, kemudian juga bisa jadi kalaupun kita undur belum tentu kita dapat vendor dan segala macam. Jadi green yang black itu kita keluarin. Nah, baru kemudian kita menggunakan yang green. Terhadap misalnya equipment yang kita nggak tahu apa kondisinya, ya udah kalau gitu coba kita cek sekarang gitu kan. Atau misalnya kita siapin aja backup-nya gitu, contohnya gitu ya. Ini kan baru itu ya. Kemudian apa namanya, untuk yang X yang kayak yang tadi katanya walaupun baru bisa infant mortality, ya udah kita lakukan endurance test sekarang gitu. Mumpung kita belum ini misalnya gitu ya. Atau misalnya nanti vendornya, kalau misalnya tahun depan vendornya susah di itu, ya udah gimana kalau kita training, kita siapkan teknisinya sekarang gitu. Atau kalau bisa long distance support gitu ya. Nah, semua dapat nih. Udah dapat, harusnya kesimpulan sudah bisa kita dapatkan gitu. Dan follow up. Jadi setelah selesai semua, nah nanti pertanyaan kan begini, oh ini kan proses, kemudian bagaimana kita ngambil keputusan? Keputusan itu akan datang sendirinya, karena kita nggak ada argumen, kita akan searah, datang sendirinya gitu. Nah si green itu hanya. Pak Luki, Risma, Pak Luki. Iya Pak Risma. Ini contohnya kan memang kayaknya bagus ya, ya. Sempurna. Tiba-tiba ada Mr. D, ya. Dia masukin Red Hat. Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Nggak bisa, jadi tiba-tiba ada, atau orang yang di situ tiba-tiba nggak bisa mengunculkan Red Hat. Jadi harus si Green Hat yang mengizinkan, ini Green Hat-nya. Jadi Green Hat yang mengarahkan. Blue. Masya Allah, Blue. Blue itu biasanya itu ya, pemimpin meeting ya. Pemimpin meeting, pengatur meeting. Dia tidak ngomongin, dia tidak terlibat dalam subjeknya. Tapi seperti yang tadi Anda bilang, nggak mungkin pemimpin meeting mengatakan, bos lo nggak boleh ngomong ya Red Hat gitu. Nah, tiba-tiba B yang D itu bosnya gitu. Iya, nah makanya kita perlu edukasi Pak. Jadi orang harus paham metodenya, dan seperti saya bilang tadi, ini kan seperti permainan yang ada aturan. Orang harus ikut aturannya gitu. Nggak boleh nyimpang dari aturan, karena memang itu key suksesnya. Jadi seperti tadi, kalaupun misalnya dia punya Red Hat, ya dicatat aja dulu gitu. Nah mungkin si Blue ini ya juga harus bisa melihat situasi. Bisa jadi nanti pada satu saat dia bilang, oke, sekarang Red Hat-nya apa? Gitu. Ada nggak yang mau menyampaikan Red Hat? Atau bisa dia lihat ada satu orang yang mungkin udah gatel gitu ya. Nah pada saat yang tepat dia bisa mengizinkan. Tapi tidak boleh siapapun dia gitu ya. Kalau dia tahu metodenya, nggak boleh tiba-tiba nyelonong menggunakan topi yang lain, karena itu akan menghancurkan sistemnya. Ini penting, makanya kita harus educate semua orang yang mengikuti ini agar mengikuti aturannya gitu. Tapi kan maksud saya, merah kan tidak selalu negatif ya. Oh enggak. Emosi. Jadi hanya menggunakan feeling ini kita, kan emosi. Biasanya gini ya, merah itu didorong oleh, maksud saya gini, orang yang pengalaman, sangat pengalaman gitu ya. Melihat kayak begini, gue tahu nih masa warnanya ke sini gitu kan. Muncullah pernyataan statement si D tadi pakai topinya merah gitu. Betul. Nah, ini saya itu dalam contoh ini Pak Rihnal spot on. Saya kurang menyampaikan ini. Harusnya kalau menurut ini kan ada merahnya Pak ya. Choosing alternatif itu ada merah. Setelah black merah. Nah, ini kita bisa Pak. Setelah black, saya sampai izinkan orang untuk menyampaikan merah, baru kemudian green dulu, atau black, green dulu, baru merah, gitu. Bisa seperti itu.
jadi bisa. Ya, Tapi tidak boleh orang nyelonong. yang punya merah ini kan mungkin dia dengan melihat apa informasi yang sudah di throw berdasarkan urutan tadi, sequence tadi, mungkin udah bisa punya apa namanya, terutama kan dalam konteks tadi ya, apakah ini kita akan postpone atau tidak kita postpone gitu ya. Iya. Nah, begitu sampai apa namanya, di biru, putih, kuning, itu merah biasanya main peranan gitu. Karena biru, di putih, sisi kuning, karena di sisi apa namanya, hitam, hijau dan biru kembali, itu kan urusan lu lah gitu ya. Nah, bisa begitu maksud saya. Iya. Nah, itu makanya apa namanya saya sampaikan juga di awal, hati-hati dengan merah. Tapi kuncinya adalah orang harus ikut taat aturan, ya, nggak boleh nyelonong menggunakan topi yang lain tanpa memang diizinkan. Terus juga topi merah memang risk-nya ya bukannya jelek, tapi ada risk kalau misalnya kita tempatkan di awal. Karena tadi pada saat misalnya terutama pimpinan kemudian menyampaikan merah, itu bisa merusak irama. Karena orang nanti akan tidak kreatif. Dia tadinya mau ngomong jadi, aduh, udah begini gitu ya, gitu. Akan ambiar gitu sih ya. Akan ambiar. Masalah thinking head ini kan tidak selalu akan mendiscourage sebenarnya. Bisa jadi memang karena apalagi kalau dia adalah investor gitu ya. Kayak kita proses jual beli lah. Kita bawa istri sama anak gitu kan. Tapi kan yang decision-nya kan mungkin adalah si suami misalnya gitu ya. Gitu. Bisa jadi dengan melihat informasi itu dia bisa, oh ya sudah cukup informasinya gitu kan. Nah, berdasarkan yang saya pengalaman begini, maka saya arahkan begini misalkan gitu. Iya. Nah, mungkin di situ ya. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya seperti itu, misalnya katakanlah kita berarti final kan. Ini mungkin ya kalau saya bilang merah ini mungkin coba mungkin bagusnya dieksplor ya. Topi merah ini karena beberapa ulasan di apa namanya di internet itu merah ini yang paling agak lebih lebar gitu. Kalau yang lainnya kayaknya lebih definitif lah gitu ya. Hampir sama semua pakar menilai topi kuning gua tuh kayak begini gitu ya. Maksudnya yang tadi Pak Luki sebutkan adalah adalah gini-gini tipikalnya. Nah, merah itu saya lihat tuh approach orang tuh bisa berbeda, artinya nggak sama. Nah, ini memang mungkin dimensi merahnya tadi apa namanya juga tergantung dari understanding mereka terhadap apa yang dimaksud oleh Edward de Bono itu ya gitu. Betul. Jadi memang merah itu kan sifatnya pribadi dalam arti tergantung dari background dia, tergantung dari pengalaman dia gitu ya. Karena kan tadi gut feeling itu tergantung dari pengalaman kita kan. Kita bisa misalnya pada saat saya melihat alat angkat misalnya karena saya misalnya seseorang yang pengalamannya tinggi dalam alat angkat, dengan feeling dia bisa ini kayaknya nggak kuat ini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Ya kan? Ya kayak seperti contoh kan kadang-kadang merah itu mengatakan gua intuisi saya nih ya kelihatannya 3 bulan lagi harga minyak akan naik gitu. Walaupun fakta menandakan turun ya. Gitu. Ya. Bisa seperti itu, karena ya tadi kan dia melihat pola-pola gitu kan. Jadi sangat pribadi. Tapi tadi Pak, kalau mengikuti prinsip ini ya, merah itu karena gini. Tadi Pak Risma menyatakan bahwa merah itu spektrumnya luas gitu ya. Memang betul. Nah, bisa juga kalau kita lihat dari satu sudut pandang luas. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa orang selama ini kita lah ya saya gitu ya. Juga menggunakan merah sebetulnya. Saya tuh menyampaikan emosi, tapi emosi saya disembunyikan menggunakan logika gitu. Ya, jadi di masker gitu. Nah, dengan thinking head itu kita nggak diharapkan tidak menggunakan seperti itu. Makanya diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati kita lah gitulah. Isi kita hati seperti apa gitu. Cuman tadi bahwa kalau di depan. Nah, itu resikonya kalau misalnya ada yang mengatakan, yang orang berpengaruh gitu ya, menyampaikan sesuatu, itu nanti akan bisa merusak atau ya bisa menghambat pengeluaran ide-ide yang lain gitu.
topi putih, terutama topi kuning ya, topi kuning dan topi hijaunya itu bisa terhambat karena sudah ada policy A gitu. Sekarang jadi orang lainnya sebagai policy kan, padahal feeling gitu. Karena salah pemahaman gitu. Bagus pertanyaan Pak Risman, makasih. Silakan yang lain, Bapak. Karena saya lihat ini kebanyakan saya mungkin kebanyakan nonton film ya. Gimana Pak? Enggak, maksudnya di dalam apa namanya memang mungkin ya, apa namanya di dalam sebuah apa namanya bisa jadi juga saya pikir ya Elon Musk itu juga banyak pakai merahnya tuh. Karena ada satu cerita gitu ya, padahal anak buahnya yang meeting itu udah begini-begini, tapi Elon Musk mengatakan nggak begitu gitu. Which is itu jadi karena beberapa kali red people ini benar di fakta aktual nantinya, jadi nanti itu ya seperti Anda bilang, red people ini kalau setiap kali ngomong tuh jadi fatwa gitu. Iya. Dan tadi Pak, topi ini bukan cap ya. Jadi memang tadi semua orang nanti harus keluar dari comfort zone-nya gitu. Orang yang tendensinya red itu memang harus keluar dari comfort zone-nya. Kalau memang putih dia harus putih, kalau memang kuning dia harus kuning, kalau misalnya hitam dan juga red gitu. Bisa menyampaikan ininya. Cuman tadi apa namanya? Ya itulah antara yang kita punya sekarang gitu ya. Dengan ini, nah ini kan challenge bagi kita kan. Apakah kita apa namanya? Kalau saya sih pribadi, pendapat saya pribadi adalah sistem ini mudah, gampang, praktik gitu ya. Praktikal gitu, dan saya punya keyakinan sistem ini itu banyak mengimprove, karena kalau misalnya kita lihat kan sumber-sumbernya banyak nih dari YouTube segala macam, itu banyak sekali apa namanya testimoni lah gitu ya, bahwa kalau kita menggunakan sistem ini itu meeting lebih cepat, keputusan bisa lebih cepat kita lakukan gitu, dan lain-lain gitu. Nah, tapi mengenai sekuen itu memang nanti tergantung pengalaman kita ya, dan mungkin juga apa namanya budaya lah ya, kita sesuaikan seperti apa gitu. Tapi prinsipnya setiap orang harus menggunakan ini yang sama gitu. Nah, tapi mungkin saya tambahkan sedikit, tip six thinking hat itu bisa kita apa namanya bisa kita juga cicil. Misalnya gini, satu meeting biasa, misalnya Pak Risno punya meeting mingguan gitu ya. Kan mungkin polanya bukan six thinking hat ya, informasi aja. Tapi mungkin Pak Risman bisa ngomong, oke, coba sekarang kita pakai topi hijau. Misalnya tiba-tiba sesuatu come up gitu ya, bisa. Atau misalnya pengen ngecek situasi hatinya, oke kita pakai topi merah. Gimana misalnya Sur, gimana pendapatmu tentang ini menggunakan topi merah gitu. Seperti itu. Dan menggunakan topi itu lebih netral daripada kita bilang kamu jangan negatif melulu dong, kayaknya saya perhatiin kamu negatif deh. Coba lebih kreatif sedikit. Orang kan akan cenderung sakit hati ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, coba topi hitamnya dilepas lah, pakai topi apa namanya hijau, orang lebih menerima ya, karena memang lebih netral gitu. Kalau dia paham ya dengan apa arti dari topi ini gitu. Silakan. Sebetulnya silakan. Nanya dulu Pak. Ya silakan. Ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ya topi biru ya, itu sebagai orkestranya lah ya, orkestratornya lah ya. Biru ya, siapa kata birunya? Artinya itu kan yang saya lihat mungkin ini semacam jam terbang ya, mungkin yang biru ini juga pernah di putih, pernah di hitam, pernah di yang lain-lain sehingga dia bisa mengarahkan semuanya. Nah ini oke lah kalau dia sebagai tempat yang paling awal. Tetapi ada nggak ya satu kondisi gitu kan ya? Ini sebenarnya kalau saya lihat si merah ini kan bisa jadi pengacau juga ya, dan itu berakibat kepada deadlock lah, katakan meetingnya deadlock nih gitu ya. Nggak ada. Nah itu kan memang perannya si biru ini ya untuk mencari kriteria lain, seleksi yang lain gitu kan ya. Ya
standarnya mungkin dia cari lagi, diubah lagi atau diturunkan atau dinaikkan atau gimana lah gitu, hingga si deadlock itu nggak ada. Nah, ada nggak ya pattern-pattern supaya, contoh aja sih, ini kalau misalnya si merah ditaruh di nomor 2 nih seperti performance review, ini possibility-nya untuk deadlock nih kenceng banget nih. Gitu. Atau misalnya kalau misalnya ditaruhnya di mana gitu kan ya, ini nanti malah menjadi confusion apa gimana gitu. Nah itu ada nggak ya Pak pattern gitu? Beberapa hal perlu saya klarifikasi lagi. Yang pertama adalah kita berpikir bersama-sama menggunakan topi yang sama. Jadi nggak ada tuh istilah si merah, si biru, ya, karena kita akan menjadi merah pada saat yang ditentukan. Kita harus menjadi kuning pada saat yang ditentukan oleh si biru, kecuali si biru ya. Kalau biru memang satu orang, tapi kalau yang lain itu hanya kita merubah pola pikir kita secara bersama-sama. Biru mengatakan, oke, sekarang kita waktunya ngomongin ini menggunakan topi putih ya. Jadi semua orang harus berkontribut membahas itu berdasarkan pemahaman topi putih. Artinya hanya informasi yang diberikan. Pada saat kemudian si biru, oke, misalnya kita menggunakan topi merah kita nih untuk membahas ini. Nah, saat yang bersamaan orang akan digilir untuk mengungkapkan apa feeling dia, gitu. Jadi ya bisa aja saya akan bilang, oke, bagus, oke. Nah, bisa seperti itu. Atau saya masih nggak yakin nih, kayaknya bakal gagal lah gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Nah, karena topi sebetulnya bukan topi merah itu nggak penting. Topi merah penting agar kita bisa melihat, bisa pertama ya, agar memisahkan emosi di tengah-tengah diskusi. Seperti yang tadi saya bilang kan, kadang-kadang emosi kita tuh kita libatkan dengan kita tutupi menggunakan hal yang lain, nah, agar betul-betul terpisah, disalurkan emosinya, ya. Nah, agar pada saat kita menggunakan topi putih semua ya, sekali lagi semua ya, atau pada saat menggunakan topi green semuanya, topi putih tidak terlibat, nggak nyusup gitu, atau topi putih atau topi merah nggak nyusup, benar-benar. Makanya ini memang perlu latihan, perlu praktis gitu. Apakah menjawab Pak Robi? Ya, saya kalau terus terang kalau meeting itu selalu saya khawatirkan itu adalah deadlock gitu kan. Jangan sampai ini nggak tuntas. Nggak boleh. Karena kenapa? Kenapa kita ada deadlock? Karena ada argumentasi kan. Penyebab deadlock ada argumentasi. Si A arahnya ke sini, maunya ini, si B maunya ke sini, deadlock. Itulah menyebabkan deadlock kan, aksi reaksi. Tapi kalau menggunakan shiftingnya semua akan paralel, ya. Karena pada saat kita putih semua mengungkapkan informasi data. Pada saat kita kuning semua ngarah ke kuning. Pada saat hitam semua berlomba-lomba atau berupaya berkontribusi untuk melihat apa risknya. Kemudian pada saat kita topi hijau, oke, semua mikirin, oke, kita punya resiko ini, gimana mitigasinya? Gitu. Nah, nanti kan dari jalannya diskusi ini, setelah kita ngumpulin semua mitigasi, ternyata memang mitigasinya enggak memenuhi black, ya keputusannya akan kelihatan kan, gitu kan kira-kira gitu. Gitu. Sama halnya topi merah. Jadi topi merah itu ya hanya sekedar pelepas ini aja, pelepas ini. Walaupun misalnya bisa jadi gut feeling ya. Oh, kayaknya saya nggak yakin nih. Nah, ini peran si biru. Kalau misalnya si biru bisa memberikan catatan. Oh, misalnya kalau kita nggak yakin, ya udah nanti kita evaluasi lagi. Bisa jadi, gitu. Kita lakukan black lagi deh, gitu. Bisa, black lagi untuk lihat gut feeling itu. Bisa, gitu. Tapi memang kuncinya meeting ini harus cepat. Jadi memang ini harus dibatasi waktunya. Jangan berlama-lama. Karena misalnya nggak boleh berjam-jam, karena nanti orang bisa idle, nggak bisa mikir, gitu ya. Nah, kalau kita kasih target waktu, oke, kita 5 menit lah. Saat orang misalnya 2 menit, nah akan terangsang untuk orang itu untuk berkontribut gitu. Mungkin saya ngecek ini. Jadi tadi kan Wahyu bilang ada PPNB ya, dan Wahyu udah nggak ada. Sebetulnya sih kalau lihat dari sininya, ya ada
praktis tapi mungkin karena nggak ada waktu, mungkin kita lain kali lah. Kita juga bisa gunakan di ini. Cuman ada yang mau ngingetin saya nggak? Bonus ya Pak ya? Saya kasih bonus. Ya, nanti akan saya ini. Jadi buku yang saya baca ini setelah saya beli, saya baca beberapa minggu gitu. Ternyata ada audiobooks-nya Bapak-bapak. Di YouTube ya. Nanti tinggal di-download ya. Dimasukin ke apa namanya? Playlist itu sambil jogging sambil Bapak bisa dengerin. Ini lengkap. Ya, audiobook ini yang Shifting Head itu lebih detail lagi. Kalau Bapak Ibu mau melihat langsung dari si suhunya yang menciptakan ini juga ada ternyata di YouTube. Jadi Bapak juga bisa mendengarkan dari, saya kan hanya merangkum aja kan. Nah bisa nih, ya. Jadi ini dan harapan saya sih apa namanya, kita coba sama-sama pelajari dan kita praktekkan gitu. Ya karena ini bagus sih sebenarnya, bagus kalau kita mau. Oke, ada lagi terakhir sebelum kita tutup. Boleh di-share materinya Pak Luki ya? Oh, of course, insya Allah. Ya? Setelah ini saya akan share. Linknya pun sudah ada di apa namanya di general saya. Nanti saya juga termasuk recording ini akan saya simpan di situ. Di Spotify juga ada nih. Wih, yang ini. Oh, mantap. Iya. Jadi memang daripada baca buku pusing juga ngantuk kan. Kalau ini kan enak. Kapan aja kita bisa. Sambil jogging Mas Deva. Betul. Iya. Oke. Dengerin rekamannya Pak Luki ini. Iya, dengerin Pak Luki, maksudnya Mbak Putih ya, bukan Pak Bono nih. Oke. Pak Luki, terima kasih banyak sharingnya Pak Luki. Oke, mangga. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sebarkan. Ya, oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.